Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desti Ermasari dengan NPM C1C020061. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sekuritas dilutif. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas sebagian mengenai sekuritas dilutif dan akan kita lanjutkan di video sekarang. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sekarang kita lanjutkan ke konversi terinduksi. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi ketika dia menginginkan tidak mau lagi membayar adanya kewajiban bunga. Maka satu-satunya cara supaya dia tidak lagi membayar bunga, dia meminta kepada pemegang convertible bond untuk mengkonversi obligasi itu menjadi saham biasa. Dengan dikonversinya obligasi menjadi saham biasa, otomatis tidak ada lagi kewajiban kita sebagai penerbit obligasi untuk membayar bunga karena dia tidak lagi berbentuk obligasi tetapi sudah berbentuk saham. Persoalan muncul bagaimana jika pemegang obligasi itu awalnya tidak mau untuk mengkonversi convertible bond menjadi saham biasa. Maka perusahaan yang menerbitkan convertible bond akan menginduksi atau memberikan rangsangan berupa iming-iming dengan adanya tambahan cash sebesar jumlah tertentu pada pemegang obligasi supaya mereka mau mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham biasa. Yang termasuk dalam kategori sekuritas dilutif selanjutnya adalah saham preferred yang dapat dikonversi, artinya dia dapat ditukar dengan saham biasa. Pengkonversian atau pelunasan didasarkan pada nilai buku dari saham preferred jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku dari saham preferred. Maka tidak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan, karena saham preferred ini adalah kelompok ekuitas. Dalam kelompok ekuitas tidak diperkenankan kita mengakui adanya kerugian ataupun laba. Kita boleh mengakui adanya kerugian ataupun laba apabila itu adalah kategori liabilitas. Jika terjadi selisih, maka akan dicatat pada akun return earning. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai waran saham. Nah, waran saham adalah pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya orang yang memegang waran itu akan berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Maka biasanya penggunaan waran itu dapat berpotensi menjadikan laba per lembar saham dari perusahaan itu menurun. Maka dia merupakan bagian dari sekuritas dilutif. Jika seandainya waran ini dikonversi menjadi saham biasa, maka dia akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah. Maka terbukti bahwa waran saham itu adalah sekuritas dilutif. Kemudian, situasi diterbitkan waran bisa jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Waran saham ini biasanya diterbitkan bersama dengan sekuritas yang lain supaya sekuritas yang diterbitkan itu menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah memberikan preemptive right atau hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka saham yang baru diterbitkan itu akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Tujuannya adalah supaya pemegang saham yang lama ini dapat mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya di perusahaan. Kemudian yang terakhir, waran ini diterbitkan sebagai bentuk kompensasi. Bisa kompensasi kepada direksi atau kepada karyawan.
Kita mulai dengan yang pertama, yaitu waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Tujuan tadi adalah supaya terjadi sekuritas yang menarik karena adanya waran di mana yang membeli sekuritas mendapatkan juga waran saham sehingga bisa membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dengan harga yang berlaku di pasaran. Misalnya, ketika kita menerbitkan obligasi bersamaan dengan waran saham, maka ada dua komponen yaitu komponen obligasi dan komponen sahamnya. Maka saya akan menggunakan metode with and without untuk memisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan mana yang merupakan komponen ekuitas. Waran saham ini juga memiliki masa kadaluarsa. Misalnya dalam waktu 2 tahun waran saham itu harus digunakan. Jika seandainya waran saham itu tidak digunakan, maka waran itu akan kadaluarsa, maka tidak ada lagi opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah. Yang berikutnya, saham ini berhubungan dengan penerbitan saham baru secara proporsional. Gunanya untuk mencegah dilusi atau hak voting. Dilusi atas hak voting. Dilusi artinya penurunan dari hak voting. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka dia harus memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Untuk kasus ini tidak ada pencatatan. Perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika kita menerbitkan waran kepada pemegang saham. Artinya belum ada eksekusi dan ini hanya sebatas memberikan keluaran tahap di mana waran itu memberikan peluang kepada pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita menerbitkan waran saham dalam rangka kompensasi atau bonus yang kita berikan kepada eksekutif maupun karyawan kunci. Pertanyaannya itu, mengapa perusahaan tidak memberikan bonus dalam bentuk uang cash? Kenapa harus diberikan dalam bentuk waran saham? Nah, alasannya itu, jika kita memberikan bonus dalam bentuk uang cash, otomatis tidak ada jaminan bahwa uang itu akan digunakan oleh karyawan tersebut untuk diinvestasikan kepada perusahaan kita kembali. Tetapi jika adanya bonus itu kita berikan dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk waran saham, maka ada kemungkinan jika seandainya karyawan tadi menggunakan waran sahamnya, maka dia akan membeli saham perusahaan kita. Otomatis dana itu akan berinvestasi kembali ke perusahaan kita. Kita masuk ke materi akuntansi untuk kompensasi saham. Yang pertama itu ada kompensasi saham kepada para direksi dan ada kompensasi saham kepada karyawan. Maka timbul dua persoalan terkait akuntansi untuk kompensasi saham, yaitu menentukan beban kompensasi. Beban kompensasi dihitung dengan menggunakan metode nilai wajar, kemudian akan mengalokasikan beban kompensasi itu selama periode karyawan bekerja. Selanjutnya, untuk menghitung laba per lembar saham ada perhitungan secara sederhana dan ada juga perhitungan secara kompleks. Yang dimaksud dengan perhitungan secara sederhana adalah kita menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas dilutif. Rumus laba per lembar saham sederhana adalah laba per lembar saham sama dengan laba bersih dikurangkan dengan dividen untuk pemegang saham preferen dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jika LPS atau laba per lembar saham yang kompleks atau sering disebut sebagai LPS dilutif, yaitu kita menghitung laba per lembar saham setelah menentukan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Jika nanti kita menggunakan LPS dilutif, maka penyesuaian itu bukan hanya pada bilangan penyebut, tetapi kita harus juga melakukan penyesuaian untuk bilangan pembilangnya. Sebelum saya menjelaskan ini lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa. Kita harus ingat yang menjadi bilangan penyebut itu bukan jumlah saham biasa yang beredar,
tetapi jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar, maka perusahaan akan mempertimbangkan faktor penimbangnya. Perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar yang nantinya kita kenal dengan istilah faktor pembobot atau faktor pembobot waktu yang akan menjadi faktor penimbangnya. Faktor pembobot waktu ini adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Ketika kita sudah menghitung laba per lembar saham dilusi, maka harus kita ingat bahwa yang berubah itu bukan penyesuaian pada jumlah saham biasa yang beredar, tetapi bukan hanya jumlah saham biasa yang beredar saja, tetapi penyesuaian itu juga terjadi pada bilangan pembilangnya, yaitu pada bagian labanya. Obligasi terbukti sebagai sekuritas dilutif, yaitu jika dia dikonversi menjadi saham biasa akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah dibandingkan laba per lembar saham sebelum obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa. Tetapi seandainya setelah memperhitungkan ternyata laba per lembar sahamnya menjadi naik setelah obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa, maka obligasi tersebut sebagai bisa kita sebut sebagai sekuritas anti dilutif. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai materi sekuritas dilusi. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.